Oke, baik, ini sambungan dari video 3. Kita akan melihat rumus limit trigonometri, di mana rumus limit trigonometri ini sebenarnya bisa kita lihat dari sifatnya sama ya, dianalogikan. Jadi di sini limit x mendekati 0 sin ax per bx. Kalau yang di sifatnya ini dia koefisiennya 1. Nah, ternyata kalau koefisiennya tidak 1 atau bilangan yang lain itu juga bisa. Jadi seperti ini. Kalau ini kan kalau dia 1 kan hasilnya 1. Kalau dia koefisiennya bukan 1, maka hasil limitnya itu koefisiennya yang dibagi. Ya, oke, kita lihat contoh soal saja biar lebih gampang. Nih, lihat ya, ini rumus limit trigononya ini ada 3. Nanti sambil mengerjakan sambil kita intip ke atas. Baik, anggap saja ini contoh soal yang kedua. Setelah tadi di video 3 ada contoh yang pertama untuk limit menggunakan sifat. Oke, limit x mendekati 0, tangen 2x per 6x. Perhatikan ini, kalau kita masukkan atau substitusi secara langsung, hasilnya pasti bentuk tak tentu. Nah, maka karena dia mendekati 0, kita selesaikan dengan menggunakan sifat. Kalau x-nya mendekati suatu bilangan tertentu, maka kita gunakan cara faktorisasi. Tapi nanti ada soal yang satu soal itu antara cara faktorisasi dan cara sifat itu digabung. Nanti kita lihat ada soal yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Berarti ini kita pecah limit x mendekati 0, tangen 2x, 6x nya ini kita pecah menjadi 3 dikali 2x. Tujuannya apa? Kalian bisa lihat di sini, tangen 2x per 2x. Nah, ini kan ada dalam rumusnya, tangen. Nah, ini nak. Nah, kan kita itu mau mengarahnya ke sini supaya rumusnya bisa dipakai. Nah, makanya yang 6x ini kita pecah menjadi 3 kali 2x. Oke, kita masukkan limit x mendekati 0. Ini kan ada 1 nih di depan tangan, berarti 1/3 konstantanya kita keluarkan, dikali limit x mendekati 0, yang tersisakan tangan 2x per 2x. Nah, di sini kan sebagai A tuh, sebagai A, ini sebagai B. Kebetulan A dan B nya sama, berarti hasil limitnya itu adalah sama dengan A per B, berarti 2/2 berdasarkan sifat atau berdasarkan rumus yang di atas ya. Oke, berarti tinggal kita masukkan limit x mendekati 0 1/3 tadi dikali limit x mendekati 0 tangen 2x per 2x, itu limit konstanta, berarti konstanta itu sendiri. Nah, ini berdasarkan rumus, maka kita ambil koefisiennya 2/2. Oke, berarti 1/3 dikali 2/2 itu 1, hasilnya sama dengan 1/3. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini agak sedikit rumit, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ini kombinasi dari pemfaktoran dan menggunakan sifat ya. Kita lihat limit x mendekati min 3. Nah, berarti ini kan pasti cara pertamanya kalau dia bentuk tak tentu pasti menggunakan faktorisasi ya, karena dia mendekati suatu bilangan tertentu, bukan mendekati 0. Limit x mendekati min tak hingga dari tangan x kuadrat dikurang 9 per x tambah 3. Maka yang di atas ini, nah, kalau kita masukkan secara substitusi langsung, kalian bisa coba cek. Min 3 dikuadratkan berarti 9, 9 dikurang 9, 0. Min 3 dimasukkan sini, min 3 tambah 3, 0, berarti 0/0. Nah, maka diperoleh bentuk tak tentu. Maka harus kita gunakan cara lain. Karena dia mendekati suatu bilangan tertentu, maka cara pertama kita gunakan faktorisasi. Oke, yang ini kita faktorkan nih. Nah, x kuadrat min 9 kalau kita faktorkan itu hasilnya x min 3, x plus 3. Karena kalau ini kalian kalikan pelangi, ini, maka hasilnya akan kembali ke atas ya. Jadi ini kita faktorkan menjadi ini per x tambah 3. Oke, nah kemudian untuk supaya ada yang bisa dikeluarkan, kita kali dengan bentuk sekawannya. Kalau x plus 3, maka
bentuk sekawannya adalah X min 3 per X min 3. Ini tidak mengubah soal karena ini nilainya 1. Sesuatu dikalikan 1 maka hasilnya sesuatu itu sendiri. Berarti kita tidak mengubah soal tapi hanya mengubah bentuknya untuk mengakalinya supaya nanti ada yang bisa kita keluarkan ya. Oke. Nah, setelah kita kalikan dengan bentuk sekawannya, perhatikan baik-baik yang ini, Nak. Ini kita pindahkan ke depan. Yang tersisa berarti kan tangan X min 3 X plus 3 per X plus 3 kali X min 3. Tujuannya apa? Supaya di sini nanti ketemu dengan sifatnya. Nih perhatikan atasnya sama dengan bawah kan? Tangan, anggap saja ini X, berarti kan tangan X per X ada di sifat kan? Nah, limit tangan X per X. Oke. Kita lanjut. Nah, berarti ini kalau kita pisah berdasarkan sifat limit, berarti limit X min 3 dikali limit dari ini semua. Kan? Kalau sudah, berarti yang ini kita substitusikan. X-nya mendekati min 3, berarti min 3 dikurang 3 min 6. Nah, yang ini tuliskan kembali. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan sifat. Perhatikan, Bu, ini kan udah ecek-eceknya ini X, Bu. Ini juga X, berarti kan udah tangan X per X. Berarti kan 1, Bu. Nggak boleh. Sifat itu berlaku ketika limitnya X mendekati 0. Ini kan X-nya mendekati min tak hingga. Nggak boleh kan? Maka ini harus kita gunakan satu langkah lagi. Jadi kita misalkan, yang ini, yang panjang ini, kita misalkan U. Ini kita misalkan U. Nah, kalau X min 3 dikali X tambah 3 kita misalkan U, terus X-nya mendekati min 3, perhatikan X-nya mendekati min 3. Kalau X mendekati min 3, otomatis ininya mendekati 0. Perhatikan ya nak ya, hanya mendekati min 3, berarti ini mendekati 0. Coba kalau kalian masukkan di sini, min 3 dikurang 3 min 6. Min 3 dikurang 3 min 6. Yang di sini min 3 ditambah 3 0. Min 6 kali 0 0. Karena kan? Nah, jadi kalau X mendekati min 3 maka keseluruhannya ini mendekati 0. Nah, keseluruhan ini itu siapa? U. Berarti U-nya juga mendekati 0. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sedikit agak rumit, tidak masalah. Oke, sehingga kita peroleh ini kita untuk supaya sifatnya bisa dipakai, sehingga kita masukkan min 6 dikali limit. Sekarang yang ini kita ganti dengan variabel U semuanya. Nah, U nya mendekati 0, U nya mendekati 0, maka tangan ini kan kita misalkan U tadi, berarti tangan U per U, berarti limit U mendekati 0, tangan U per U. Nah, baru kelihatan di sini. Ini sudah mendekati 0, ini udah tangan U per U, berarti ini berdasarkan sifat ini nilainya 1. Berarti min 6 dikali ini bernilai 1. Min 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. Oke. Ada satu soal lagi, Ibu mau kasih contoh. Perhatikan. Contoh soal yang keempat. Limit X mendekati 0 untuk X dikali tangan 3X per 1 min cos kuadrat 2X. Perhatikan, limitnya X mendekati 0. Berarti kalau kita substitusi langsung hasilnya bentuk tak tentu, maka caranya adalah menggunakan sifat. Ya, kalau contoh yang tadi ini kombinasi nih nak, kombinasi dengan cara faktorisasi dan cara sifat. Ya, jadi ini ketika dia mendekati suatu bilangan tertentu, dimasukkan langsung hasilnya 0 per 0, maka faktorisasi dulu. Setelah di perjalanan kita bantu lagi dengan cara sifat. Nah, jadi itu ini nomor 3 ini soalnya kombinasi penyelesaiannya ya. Jadi dalam satu soal bisa satu cara, bisa dua cara. Oke. Nah, yang ini kayaknya cuma satu cara. Oke. Limit X mendekati 0, X dikali tangan 3X per 1 min cos kuadrat 2X ini, kalau kalian coba masukkan secara langsung, X-nya diganti dengan 0, maka hasilnya akan 0 per 0. Nah, berarti kan bentuk tak tentu, kita harus gunakan cara lain. Cara lainnya adalah, karena X mendekati 0, kita gunakan sifat. Oke. Kita gunakan sifat.
kalau menggunakan sifat atau faktorisasi maka harus ada bentuk yang kita ubah ya. Berarti ini X tangan 3X. Nah yang ini akan diubah. 1 min cos kuadrat 2X itu akan berubah menjadi sin kuadrat 2X. Ingat di sini rumus identitas trigonometri lagi kan. Identitas trigonometri itu kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Di sini kan X nya 1 nih nak, X nya 1 nih. Nah kalau kita analogikan X nya 2 berarti sin kuadrat 2X ditambah cos kuadrat 2X sama dengan 1. Maka untuk mencari sin kuadrat 2X sama dengan 1, ini pindahkan ke kanan dikurang cos kuadrat 2X. Makanya di sini 1 min cos kuadrat 2X nya kita ubah menjadi sin kuadrat 2X nih. Ini kita ubah jadi sin kuadrat 2X. Sin kuadrat 2X ngubahnya tidak sembarangan, berdasarkan rumus identitas trigonometri. Oke. Berarti banyak yang harus kalian ingat nih nak. Berarti ini lanjut, limit X mendekati 0, X tangen 3X per, nah kuadrat itu kan sama dengan 2 kali dikalikan sin kuadrat 2X itu artinya sin 2X dikali sin 2X. Oke, kemudian limit X mendekati 0. Nah untuk memunculkan sifatnya kita harus pandai-pandai, perhatikan ya nak ya. Kita ingat lagi tangan 3X ini udah mendekati 0 nih ya, udah mendekati 0. Tangan 3X supaya dia jadi 1 di bawahnya kan harus apa? Harus 3X kan. Tangan 3X per 3X hasilnya 1. Sama ini juga sin 2X supaya hasilnya 1 di atasnya harus ada 2X. Kena kan? Gimana ya mau ingetin kalian nih. Nih. Nah, nih. Nah, ini nih harus sama nih, nak. XX. Nih. X hasilnya pasti 1 dengan catatan X-nya mendekati 0 ya. Ini juga untuk tangan XX. Kemudian XX hasilnya 1 dengan catatan X-nya mendekati 0. Jadi bentuk soal ini kita usahakan supaya dia jadi 1 karena X-nya udah mendekati 0, tinggal kita akali bentuknya supaya muncul sifatnya hasilnya sama dengan 1. Ibu ulangi ya. Tangan 3X supaya dia jadi 1, dia butuh kawan di bawah. Kawannya adalah 3X. Maka kita kalikan dia 3X per 3X. Tidak boleh kita kali langsung kita tambah di bawahnya 3X, itu namanya mengubah nilai soal. Maka kita harus mengalikannya atas kalikan 3X, bawah juga kalikan 3X. Ini kan nilainya 1, kan tidak mengubah nilai soal kan, sesuatu dikalikan 1 tetap hasilnya sesuatu itu. Oke, sekarang yang ini sin 2X supaya hasilnya 1 di atasnya dia perlu apa? Perlu 2X kan, maka kita kalikan 2X per 2X. Yang ini juga perlu 2X juga dia di atas supaya hasilnya dia itu 1 sama dengan sifat. Maka kita kalikan 2X per 2X. Oke. Ini semuanya hasilnya 1. 1 dikali ini sama juga dengan ini. Jadi kita tidak mengubah soal ya. Nah, kita hanya mencoba memunculkan sifat. Baik. Ibu lanjutkan. Limit X mendekati 0. Tangan 3X nih. Tangan 3X kalian pasangkan dengan ini. Nah kan dapat 1 kan, dapat 1 sifat, ini nilainya pasti 1. Kemudian limit X mendekati 0, 2X per sin 2X, yang ini ambil yang ini, pasangkan dengan yang ini. Nih dapat. Nah ini kan nilainya juga 1 kan, berdasarkan sifat kan. Kemudian satu lagi yang ini pasangkan dengan yang ini. Nah ini dia. Nah sudah kan, sudah sama dengan sifat, berarti nilai ini juga 1. Nah sekarang sisanya adalah X dikali dengan 3X per 2X kali 2X. Oke, kalau sudah ini tinggal kita coret X ini dengan ini, boleh saja ini dengan ini, sehingga yang tersisa adalah 3 per 2 kali 2. Oke. Nah, kita turunkan satu persatu. Ini berdasarkan sifat 1. Yang ini berdasarkan sifat juga 1. Yang ini berdasarkan sifat juga 1. Yang ini sisanya 3 per 2 kali 2. Sehingga kita dapatkan 1 kali 1 kali 1 dikali 3 per 2 kali 2, itu hasilnya adalah
3/4. Oke, ini Ibu ambilkan beberapa contoh soal limit. Nanti kita akan latihan lebih banyak lagi bentuk, terutama nanti kita akan bahas juga bentuk-bentuk limit yang keluar pada ujian nasional atau ujian sekolah ya nak ya. Ini sebagian kecil saja Ibu contohkan. Nanti di penghujung materi kita akan bahas beberapa soal, terutama nanti kita ambil dari soal ujian sekolah atau ujian nasional. Oke, sampai di sini dulu untuk limit fungsi trigonometri. Untuk X mendekati 0 dan X mendekati bilangan tertentu. Nanti kita lanjutkan untuk limit fungsi trigonometri X mendekati tak hingga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.